Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi mengenai teks fiksi dan non-fiksi. Mari kita mulai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di follow dulu Instagram Kang Guru, dan jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Kita awali yang pertama dengan teks fiksi. Apa sih teks fiksi itu? Teks fiksi adalah teks berupa cerita hayalan atau rekaan. Contohnya bisa berupa novel, cerpen, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks berupa teks hasil kajian ilmu atau berdasarkan kejadian sebenarnya yang bersifat informatif. Contoh non-fiksi adalah laporan ilmiah berupa skripsi, tesis atau disertasi, kemudian buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, opini, pidato, dan sebagainya. Selanjutnya adalah apa perbedaan antara fiksi dan non-fiksi? Perbedaan tersebut dapat kita ketahui melalui ciri-cirinya. Mari kita pelajari ciri-ciri dari fiksi dan non-fiksi. Ciri fiksi yang pertama adalah cerita tidak perlu dipertanggungjawabkan. Karena fiksi ini bukanlah hasil kajian ilmiah, maka sifatnya bebas, tidak ada satu hal pun yang perlu dipertanggungjawabkan. Sedangkan ciri non-fiksi yang pertama adalah cerita dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan kaidahnya bahwa non-fiksi ini adalah hasil kajian, maka setiap proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Ciri fiksi yang kedua adalah bahasa. Yakni bahasa yang digunakan bahasa konotatif. Artinya konotatif adalah banyak menggunakan kata-kata kiasan atau arti yang bukan sebenarnya. Sedangkan non-fiksi, bahasa yang digunakan adalah bahasa denotatif atau makna yang sebenarnya, makna lugas. Kita bisa ambil contoh kata memakan. Kata memakan ini bisa menjadi atau bisa memiliki dua makna, makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi contohnya, Budi memakan apel. Memakan ini arti sebenarnya ya memakan. Contoh untuk konotasinya adalah seperti ini. Kecelakaan di jalan tol telah memakan banyak korban. Memakan di sini artinya bukan memakan seperti halnya kita makan, tapi arti di sini adalah mengakibatkan. Ciri yang ketiga dari fiksi dan non-fiksi. Untuk yang fiksi, ciri yang ketiga adalah cerita buatan, sedangkan ciri non-fiksi yang ketiga adalah cerita berdasarkan data. Untuk ciri fiksi cerita buatan, ini berarti cerita tersebut adalah hasil rekayasa. Sedangkan untuk ciri non-fiksi, cerita berdasarkan data berarti ada penelitian ataupun berdasarkan pengalaman. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur-unsur fiksi. Unsur fiksi ini sebetulnya sudah kita bahas di materi sebelumnya, di materi drama. Di sana ada tema, tokoh, latar, amanat, gaya bahasa, dan alur yang pengertiannya bisa anak-anak putar kembali video di pertemuan sebelumnya. Poin selanjutnya yang akan kita bahas
sekarang adalah kaidah kebahasaan teks fiksi. Kaidah kebahasaan teks fiksi didominasi oleh dua hal, oleh majas. Yang pertama adalah majas metafora dan yang kedua adalah majas simile. Mari kita akan bahas satu persatu. Majas metafora adalah majas perbandingan antara dua hal yang memiliki kesamaan dan disampaikan melalui ungkapan. Sedangkan majas simile adalah majas perbandingan antara dua hal yang memiliki kesamaan dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti ibarat, umpama, bagaikan, bagai, seperti, layaknya, bak, dan sebagainya. Lalu, apa perbedaan keduanya? Perbedaan keduanya adalah metafora disampaikan secara implisit atau tidak langsung, sedangkan simile disampaikan secara eksplisit atau langsung. Contoh dari majas metafora bisa kalian lihat di layar. Yang menjadi implisit di sana adalah kata sampah masyarakat, yang artinya adalah orang yang tidak berguna. Itulah mengapa sampah masyarakat memiliki makna implisit. Sedangkan untuk contoh simile, bisa kalian lihat juga di layar. Pelita dalam kegelapan, di sana memiliki makna yang eksplisit, makna langsung, bukan makna implisit. Jadi langsung bahwa pelita dalam kegelapan adalah pelita dalam kegelapan itu sendiri. Dalam pelajaran ini juga, kita mempelajari dua teknik membaca, yakni teknik scanning dan teknik skimming. Teknik yang pertama adalah teknik scanning. Scanning itu sendiri memiliki pengertian membaca sepintas. Teknik ini digunakan ketika kita hendak mencari sebuah informasi yang spesifik secara cepat dan akurat dari sebuah buku. Contohnya, ketika mencari kata dalam sebuah kamus, atau mencari indeks, atau misalnya ketika kita ingin menjawab sebuah pertanyaan dengan cepat. Maka yang kita lakukan adalah menggunakan teknik scanning. Adapun langkah dalam menggunakan teknik scanning ini ada dua. Yang pertama adalah memperhatikan urutan angka atau huruf. Kita memperhatikan alfabetisnya dari A sampai Z. Yang kedua adalah mencari kata-kata yang dicetak miring, tebal, atau yang dicetak berbeda. Itu artinya kata-kata yang ditulis seperti itu memiliki kekhususan tersendiri. Teknik yang kedua adalah teknik skimming. Skimming sendiri mempunyai artian membaca sekilas. Membaca tidak kata per kata dengan cara menemukan ide pokok setiap paragraf. Dan ini biasanya digunakan untuk membuat rangkuman. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika menggunakan teknik skimming ini, ada 4 hal. Yang pertama, membaca judul dan subjudul untuk menemukan ide utama yang dibahas. Yang kedua, hindari membaca kata per kata. Jadi jangan membaca secara keseluruhan. Yang ketiga, membaca kalimat awal dan akhir yang biasanya kalimat utama atau ide pokok berada di kalimat awal dan akhir tersebut. Dan yang terakhir adalah baca paragraf terakhir yang biasanya merupakan kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu adalah bagian yang penting. Jadi, bacalah paragraf terakhir agar mendapatkan kesimpulan. Demikianlah pelajaran kita pada kali ini. Jika ingin bertanya, silahkan isi komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.